Kita menuju ke tempatnya Putra. Sampai di tempatnya Putra. Lo mana istri gua? Istri kamu saya. Lo yang pakai jadi gara-gara. Sampai lu bawa kamera kayak gini. Ini lu apa? Hah? Lu pengen gua permain di sini? Ini rumah gua. Lu tiba-tiba datang marah-marah. Lu nuduh gua. Gua udah punya PA, lu bawa kabur istri gua. Sama ini lu yang neror gua. Orang suruhan lo tuh ngomong sama gue bahwa yang neror gua tuh lo. Lu tau nggak, kita selama ini diikutin dan diajar sama preman-preman. Dan dia salah satu objeknya. Apa hubungannya dengan gua? Mereka nggak Suruhan itu lo yang nyuruh. Gua nggak pernah nyuruh orang. Hei, udah. Sebentar dulu. Siapa preman-preman itu? Saya juga nggak kenal sama mereka. Bener lu nggak nyuruh? Gua nggak pernah nyuruh. Apalagi nyuruh untuk meneror dia. Nggak pernah. Gua nggak pernah nyuruh orang tuh gebukin lu. Nggak ada gunanya, tahu? Lu selama ini katanya suka SMS istrinya kan? Lu suka ngubungin istrinya kan? Lo ngaku SMS apa? Gua udah nikah. Buat apa? Gua udah move on dari sini. Dan buat apa gua neror lu? Selama ini neror gua. Lu suka chatting istri gua tiap malam. Lu masih nggak ngaku gua ada malu. Apa untungnya gua neror lu? Orang yang neror itu hilang kalau orang yang nyuruhnya lo. Jadi lu percaya? Itu semua benar atau enggak? Lu bilang lu nggak nyuruh orang. Emang gua nggak nyuruh orang? Buat apa sih? Apa untungnya gua nyuruh orang untuk meneror gue? Terus SMS itu, WA itu semuanya di sosial media, itu sosial media lu bukan? Mana gua tahu? Terus siapa yang buat sosial media itu? Coba tunjukin sosial medianya mana? Ada nih. Nih. Nama lu Putra kan? Putra 99. Coba lihat. Nih. Itu bukan gua. Jelas-jelas itu bukan gua. Itu Putra 99. Jelas-jelas gua Putra. Nggak ada 99-nya apa dan sebagainya. Lu salah orang. Dia tidak pernah telepon Eni, dia tidak pernah hubungin Eni, dia tidak pernah WA Eni, dia tidak pernah menggunakan sosial media Putra 99. Berarti ada orang yang sengaja fitnah dia. Maka lu jadi dengan istri lu yang sampai hilang. Lu introspeksi diri dong. Kenapa istri lu bisa hilang? Lahir sama lu. Ini kalau kalian berantem terus percuma ini loh. Ntar ada orang yang teriak sana seneng-seneng, ketawa-ketawa. Iya kan, lu pengen ketemu sama istri lu kan? Iya dong. Lu pengen tahu siapa yang fitnah lu kan? Ya pastilah. Ya udahlah, jangan berantem di sini. Dia sih yang ngotot. Enggak, Mas. Takutnya ini rekayasa dia doang. Makanya kita cari tahu di sini. Berarti ini ada orang yang sengaja pakai sosial medianya dia untuk fitnah dia. Bener banget. Dan gua nggak pernah dan gua nggak mau ada hubungan lagi dengan istrinya dia. Lu pergi dari sini. Kalau nggak gua laporin lu polisi. Udah. Lu jangan Lu mentang-mentang lu datang marah-marah ke gua. Udah. Nah, berarti preman-preman itu ada yang nyuruh juga. Buru-buru gue panggil tim di situ, kita rundingan coba cari preman yang kemarin. Pergi lu. Masih gak pergi. Udah. Tolong pergi lu. Bawa kamera kalian. Aku nggak mau lihat kalian sama lu. Mana Albert? Motor mana, Jack? Jack mana, Jack? Motor mana? Lu gimana coba tim lu? Apa preman itu bilang apa? Putra. Itu buktinya dia nggak pernah ngaku sama sekali. Harusnya lu bawa aja ke sini premannya sekalian. Ya, dia Kenapa lu nggak bawa ke sini premannya? Harusnya lu bawa ke sini premannya sekalian. Siapa yang nyuruh dia? Kalau bawa ke sini coba dia juga nggak ngaku kan? Bohong berarti preman itu. Suruh Albert bawa preman itu ke sini. Pokoknya cari preman itu, bawa preman itu ke sini. Tim coba cari informasi, tim coba cek preman yang kemarin itu ngebukin Rangga. Siapa pemimpinnya? Lu ngapain kabur? kok dia kabur? Yang kabur sih, woi. Woi.
Hei! Main kabur, ah! Apaan ini? Ntar dulu, apa-apaan ini? Sekarang apa-apaan ini? Satu-satu aja kau berani. Satu-satu, tulis satu-satu. Lawan, satu-satu lawan. Siapa yang nyuruh lu? Yang nyuruh gua Putra. Enggak, lu bohong. Lu bohong! Enggak, Putra. Ini orang harus dapat preman ini harus kita pegang. Kalau enggak, kita nggak tahu siapa yang nyuruh dia. Lu mau ngaku? HP lu mau gue lapor polisi? Mau masuk bui lo? Gua udah bilang dari tadi sampai gua udah ngotot kan gua bilang Putra. Lu mau gue lapor polisi? Gue udah ke rumah Putra sama tim gue. Ya? Gue NU itu bukan Putra. Kita paksa, kita tekan dia, baru dia mau ngasih tahu. Antarkan di mana orang yang nyuruh lu selama ini. Lu udah neror gua. Udah neror hidup gua. Gua masukin lu polisi gampang. Lu mau bikin malu di sini. Oke, fix. Hah? Gua ngaku. Nah, dari tadi dong ngomong. Siapa yang nyuruh lu? Mendingan gua unjukin rumahnya. Dari tadi dong lu kayak gini. Udah belit-belit. Tapi nggak usah pakai kekerasan. Ya udah, ayo cepat. Lu ngaku nih, Bang. Kita dibawa ke suatu tempat, sebuah rumah mewah di situ, dan dia bilang, Bener ya? Lu nggak bohong kan? Kagak. Gua nggak bakal cabut sebelum orang ini keluar. Lu jangan cabut ya? Jangan cabut. Altar, pegang dulu Altar. Takutnya dia bohong lagi nih. Ini kita masuk ke rumah itu dan ternyata kamu kemana aja? Aku 2 bulan nyariin kamu. Aku sampai difitnah sama orang. Aku diteror. Kamu kemana? Tidak sama aku nih. Aku kangen sama kamu. Mohon Mas, kamu pulang. Kamu kenapa nih? Kamu ngapain di sini, Mas? Ini ngapain pakai bawa kamera segala? Kamu mendingan pulang, aku mohon. Aku bakalan pulang kalau kamu cerita nih. Aku akan cerita. Aku mohon kamu pulang. Aku 2 bulan nyari kamu. Aku kangen sama Tapi aku mohon kamu pulang. Kamu gak akan pernah ngerti kondisi aku seperti apa. Aku minta kamu pulang. Iya, aku bakal pulang. Dengerin ini. 2 bulan aku nyariin kamu. Aku ke rumah mama kamu. Kamu nggak ada. Sampai ibu tuh tega ngebohong sama mereka bahwa aku tuh nggak pernah nikah sama kamu. Aku tanya ke Yoga. Yoga itu nggak ngaku kalau Yoga itu jadi saksi nikah kita. Aku dijolimin nih sama keluarga kamu. Aku kurang apa sama kamu? Aku kerja mati-matian. Buat siapa? Buat kamu. Aku sayang sama kamu, tapi semua ini kemauan ibu, Mas. Ibu dari dulu gak pernah mau hidup susah. Aku mohon kamu ngerti aku. Aku mohon kamu pulang. Kenapa baru sekarang nih kamu Aku mohon kamu pulang. Aku sayang sama kamu. Aku gak bisa kehilangan tapi aku gak bisa juga milik kamu. Aku kangen sama kamu. Aku gak bisa, Mas. Aku udah menikah lagi, Mas. Jawab, kamu nikah sama siapa, Nek? Kamu akan tahu. Nanti kamu. waktu istrinya mau cerita semuanya, tiba-tiba Ini ada apa nih? Hah? Ngomong. Hah? Ini maksudnya apa nih? Pak, kamu cerita sama saya, Pak. Hah? Ini ada apa? Rangga, maafin Bapak. Aku mohon, Mas, Maafin Bapak, aku. Rangga. Aku mohon. Maafin Bapak, Rangga. Jadi kamu yang nikahin istri saya? Hah? Mas, udah. Ini maksudnya apa nih? Maaf, Bapak hilang. Ini. Maaf. Bapak minta maaf. Bapak bisa menjelaskan semuanya. Maksud Bapak apa? Bapak nikah sama istri saya. Bapak hilang. Apa yang harus saya maafin dari Bapak? Hah? Bapak udah saya anggap sebagai bapak saya sendiri. Tapi sekarang Bapak ngianatin saya.
Dulu Bapak nikah sama orang tua saya, sekarang Bapak ambil istri saya. Apa itu? Bapak minta maaf, Rangga. Apa yang harus saya maafin, Pak? Hah? Apa yang saya harus maafin, Bapak? Seperti Bapak. Bapak tega sama saya. Bapak bisa jelas. Bapak bisa jelaskan sama kamu, nak? Nggak ada penjelasan buat Bapak. Bapak ini orang yang paling... Bapak nggak hargain saya sebagai anak Bapak. Di mana harga diri Bapak? Bapak nikahin istri saya. Bapak memang punya uang banyak, Pak. Bapak bisa beli apa saja. Tapi Bapak nggak bisa beli harga diri saya. Nggak ada yang perlu saya maafin. Aku mohon maafin aku. Nggak ada yang perlu kamu maafin. Nggak ada. Aku mohon maafin. Kamu udah milih, Bapak. Kamu udah milih. Kamu udah milih. Aku mohon. Mas, jangan tinggalin aku. Udah nggak ada yang perlu Aku dibahas lagi. mohon, jangan tinggalin. Kamu lebih milih sayang. orang kayak gitu. Ya, sekali lagi yang dipilih adalah harta, materi, kekayaan, dan kemunafikan. Padahal harta ini cuma sementara, semuanya cuma titipan. Belum tentu apa yang kita dapatkan harta ini membuat kita bahagia, belum tentu. Kita akan bahagia kalau kita berpegang teguh pada agama. Ya, mudah-mudahan kita berharap dan kita doakan mudah-mudahan Mas Rangga bisa mendapatkan kebahagiaannya nanti. Pernikahan dikhianati cuma gara-gara materi. Naudzubillah min dzalik. Materi itu tidak akan pernah dibawa mati sampai selama-lamanya. Materi itu cuma ada di dunia saja. Tapi kenapa materi ini kok diperebutkan? Materi ini sampai semuanya dipertaruhkan. Di harga diri kita, ya, keimanan kita sampai dipertaruhkan hanya demi materi. Naudzubillah min dzalik. Ya, sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah apabila dihancurkan, ya, hanya dengan materi, naudzubillah min dzalik, sayang sekali, ya. Kalau kita merusak rumah tangga orang, kita akan mendapatkan karmanya. Kalau kita merusak dan menghancurkan rumah tangga orang, kita akan kena mubalahnya. Karena itu, ya, jangan pernah menghancurkan kebahagiaan orang lain. Jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain. Kalau perlu kita doakan orang lain yang baik-baik. Kalau perlu kita dukung orang lain agar lebih baik lagi. Insya Allah. Kalau kita mendoakan orang lain yang baik-baik, kalau kita bahagia melihat orang lain menjadi baik, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang.